Hai guys, jadi aku di sini Hafiza Dida Islami lagi sama teman-teman aku nih. Ada Risma Indriani, Andika Izal Majid, sama Pratama Halik di sini. Nah, kita pengen bahas seputar budaya penggemar nih sekarang. Ngomong-ngomong soal budaya penggemar, tahu nggak sih, masa kemarin aku habis lihat temen aku dapat merchandise EXO yang limited, kalau dijual itu harganya bisa hampir sejutaan deh kayaknya. Wah gila, lumayan banget tuh. Dapat dari mana emang dia? Itu loh, dia gabung ke fan club resminya EXO, makanya dia bisa dapat merchandise eksklusif. Hah? Itu apa deh guys? Istilah-istilah apa sih itu? Itu istilah yang sering dipakai dalam dunia penggemar gitu, Tam. Ya kalau dari kacamata komunikasi, bisa dibilang itu fenomena budaya penggemar gitu. Fenomena di budaya penggemar tuh emang ada apa aja? Ada banyak ya? Sekalian jelasin yang tadi diomongin dong, biar aku ngerti. Ada banyak sih fenomenanya. Kalau diceritain dari yang paling umum dulu gimana? Boleh. Nih, dari fenomena yang paling umum dulu ya. Kalian pernah dengar istilah fandom sama fan club nggak sih? Aku pernah denger sih, tapi belum terlalu tahu itu apa. Keduanya sama atau beda sih sebenarnya? Nah, sebenarnya fandom sama fan club itu mirip-mirip. Dari segi konsep pun mereka berdua tuh ya saling tumpang tindih gitu. Tapi tetap aja ada perbedaan dari keduanya. Kalau fandom, secara arti itu kondisi atau keadaan menjadi penggemar atau sekelompok orang yang menggemari orang atau hal yang serupa. Sementara itu, kalau fan club lebih merujuk pada fandom yang terorganisir. Jadi, ketika seseorang itu menggemari sesuatu atau orang lain, ia bisa langsung melabelkan diri sebagai bagian dari fandom tertentu. Tapi belum tentu ia langsung menjadi bagian dari fan club. Ia harus daftar dulu dan mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan kalau ingin menjadi bagian dari fan club. Oh gitu, aku mulai dapat gambaran nih. Berarti sederhananya fan club itu lebih eksklusif ya? Nah iya bener banget. Bahkan ada loh fan club yang dikelola langsung oleh manajemen atau agensi dari sang idola. Contohnya? Biasanya sih banyaknya di dunia per-K-popan ya. Contohnya boyband EXO yang punya fans namanya EXO-L atau nama fandomnya tuh. Nah, manajemen EXO atau SM Entertainment mereka membuat website khusus bagi para EXO-L untuk mendaftarkan diri sebagai anggota resmi dari fan club. Secara global, semua fansnya EXO atau EXO-L bisa ngedaftarin diri di sana. Wah asik dong. Tapi apa sih keuntungan dari menjadi anggota fan club? Tahun lalu, pas 2019, SM Entertainment tuh ngeluarin kayak 2 jenis paket buat keanggotaan fan club ini. Ada yang basic dan yang Ace. Anggaplah Ace ini adalah versi premium dari keanggotaan fan club EXO-L. Sama kayak premium-premium lainnya, keanggotaan ini berbayar dan akan mendapatkan keuntungan khusus, kayak konten-konten khusus atau merchandise-merchandise khusus, dan masih banyak lagi. Kayak yang tadi aku ceritain di awal itu loh, yang teman aku. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya ada fans yang eman-eman ngeluarin duitnya. Mereka bakal tetap info seputar idolanya dari fan cafe, ya walaupun standar sih. Fan cafe, apalagi tuh? Kalau fan cafe, itu banyaknya di dunia per-K-popan juga. Jadi kalau misalnya selain K-pop, aku kurang tahu ada fan cafe atau enggak. Nah, fan cafe ini bentuknya semacam forum atau komunitas online yang digunain untuk interaksi antara idol dan penggemarnya, juga antar penggemar. Biasanya fan cafe juga bersifat resmi dan dibuat oleh manajemen si artis. Terus isi dari fan cafe apa aja? Artis ngobrol sama fansnya doang gitu. Ya, versi halunya sih bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau aslinya, jadi si artis ini kayak ngerilis surat atau kabar resmi, terus foto dan konten yang eksklusif cuman bisa diakses di fan cafe. Ya mirip-mirip dengan fan club yang berbayar sih, tapi masih lebih eksklusif fan club. Terus apa bedanya fan cafe dengan fan club? Di beberapa manajemen artis, fan club itu full berbayar. Jadi nggak ada keanggotaan basic kayak yang fan club EXO-L tadi. Jadi ya perbedaannya, kalau fan cafe gratis, sedangkan fan club itu berbayar. Nah, yang benefit yang didapetin dari fan club juga lebih eksklusif, soalnya yang diupload di fan cafe nantinya akan dirilis secara umum juga, walaupun ada rentang waktunya. Jadi yang tergabung di fan cafe itu eksklusifnya karena dia tahu konten-konten itu lebih awal. Dan satu perbedaannya lagi nih, kalau fan club biasanya dibuat melalui
website resmi manajemen si artis. Tapi kalau fan cafe biasanya pakai platform namanya Daum. Nah, di situ barulah si manajemen artis bikin forum official baru. Iya bener banget tuh. Fan cafe juga bisa jadi tempat sharing-sharing hasil karya fans yang tergabung di dalamnya. Dan karya itu biasanya disebut dengan fan art. Dan tahu nggak sih, ternyata di Indonesia terdapat fan art karya anak bangsa sendiri yang waktu itu sempat fenomenal. Wah iya, siapa tuh emangnya? Ya, namanya Aditya Zulkarnain. Dia mau punya basic gambar karena lulusan di kafe. Sebenarnya dia ikutan ini bukan karena mengejar hadiah aja, tapi memang dia ngefans sama karakter yang dia gambar. Dia udah memenangkan lomba seperti Spider-Man, Venom, sampai Pacific Rim waktu itu. Ngomong-ngomong soal fans kan, pasti ada yang namanya haters. Nah, kalau haters ini adalah alternatif dari anti-fans. Haters ini merujuk pada kelompok yang berani untuk menyangkal baik melalui teks atau media kepada idola tersebut. Oh gitu. Biasanya mereka membenci siapa? Nah, biasanya sebagian besar sih mereka membongkar atau membenci selebriti atau tokoh publik tertentu. Namun, waktu dan energi yang diinvestasikan dalam proses membenci setara dengan komitmen yang diberikan oleh penggemar terhadap idola mereka. Terus, biasanya haters mengacu pada orang yang diidolakan mereka. Misalnya, orang yang menyukai Justin Bieber akan membenci mantan pacarnya, yaitu Selena Gomez, dan sebaliknya. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, mereka suka memulai fan war tuh. Hah? Apalagi tuh fanwar? Kalau dalam budaya penggemar ada istilahnya namanya fan war. Fan war itu mengacu pada perselisihan antar penggemar. Fan war terjadi antara penggemar tertentu dengan penggemar selebritis yang lain, atau bisa juga terjadi antara penggemar dengan anti penggemar. Jadi mereka berantem gitu? Atau gimana? Iya bener, mereka tuh saling menjatuhkan satu sama lain dan menjelek-jelekannya. Oh gitu, ternyata banyak ya istilah dalam penggemar. Tapi bagaimanapun juga kalau mengidolakan seseorang, ya biasa-biasa aja nggak sih harusnya? Jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Skrip podcast ini disusun oleh Hafiza Dina Islami, Andika Iza Al-Majid, dan Risma Indriani.